Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Puspita Muftijah, NIM 2018 04301110, akan mempresentasikan yang berjudul Profil Bank Indonesia, Sejarah Bank Indonesia, dan Transformasi Bank Indonesia. Profil Bank Indonesia, status dan kedudukan lembaga negara yang independen. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Sebagai badan hukum, status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, visi dan misi. Visinya yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Misinya yang pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial otoritas jasa keuangan. Yang selanjutnya, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Selanjutnya, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Selanjutnya, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Selanjutnya, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Yang terakhir, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, dan tata kelola dan sistem informasi yang handal serta peran internasional yang proaktif. Selanjutnya, tugas dan tujuannya yaitu tujuan tunggal. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia, serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. 3 pilar utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi 3 pilar. Sejarah Bank Indonesia pada tahun 2011. Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan
berpindah ke OJK. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK. Sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Sejarah Bank Indonesia pada tahun 2009. Penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Undang-undang ini memperjelas dan mempertegas peran Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai lender of the last resort. Selanjutnya, sejarah Bank Indonesia pada tahun 2004. Pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia pada tahun 1999. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Sejak periode ini, Bank Indonesia menerapkan rezim kebijakan moneter dengan Inflation Targeting Framework. Dalam framework ITF, kredibilitas Bank Indonesia dinilai dari kemampuannya mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, sejarah Bank Indonesia pada tahun 1997, yaitu terjadi krisis moneter Asia. Krisis moneter yang terjadi di Asia mendorong Bank Indonesia mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis, seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Sejarah Bank Indonesia pada tahun 1988, yaitu deregulasi perbankan. Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal sebagai Faktor 88 atau Faktor 27. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan dengan mempermudah perizinan dalam pendirian bank baru. Selanjutnya, sejarah Bank Indonesia pada tahun 1968. Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Pada tahun 1968, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status Bank Indonesia sebagai BNI Unit 1. Salah satu pasal di dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa Bank Indonesia tidak lagi memiliki fungsi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Sementara itu, melalui Undang-Undang Nomor 21 dan 22 Tahun 1968, bank-bank lainnya yang bergabung dalam bank tunggal berubah kembali menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri. Sejarah Bank Indonesia pada tahun 1953. Berdirinya Bank Indonesia. Pada tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi DJP. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJP oleh pemerintah Republik Indonesia dengan besaran mencapai 97%. Masa ekonomi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin. Pada masa ini, Gubernur Bank Indonesia ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral dan Dewan Moneter tidak berfungsi lagi. Dalam bidang perbankan, terdapat doktrin Bank Berjuang, berupa penyatuan seluruh bank-bank negara menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia, atau BNI yang pendiriannya lewat Perpres Nomor 17 Tahun 1965. Dalam masa implementasi,
Bank berjuang Bank Indonesia diubah menjadi BNI Unit 1, sedangkan bank-bank milik pemerintah lainnya dibagi menjadi BNI Unit 2-5. Sejarah Bank Indonesia pada tahun 1949. Republik Indonesia Serikat RIS pada tahun 1949 berlangsung konferensi meja bundar dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Kedudukan RIS berada di bawah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Selain itu, KMB juga menetapkan DJB sebagai Bank Sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Setelah Republik Indonesia memutuskan untuk keluar dari RIS, pada masa peralihan kembali menjadi NKRI, DJB tetap menjadi bank sirkulasi dengan kepemilikan saham oleh Belanda. Sejarah Bank Indonesia pada tahun 1945. Dua wilayah ini di Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui Netherlands Indian Civil Administration atau NICA. Pada masa ini, NICA mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA. Hal ini bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Sesuai mandat yang tertulis dalam penjelasan Undang-Undang 1945 Pasal 23, yaitu berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan undang-undang. Maka pemerintah Republik Indonesia membentuk bank sirkulasi yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI. Sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, BNI menerbitkan uang dengan nama Uang Republik Indonesia atau ORI. Sejarah Bank Indonesia pada tahun 1942, masa Hindia Belanda. Pada tahun 1828, pemerintah Kerajaan Belanda memberikan oktroi atau hak-hak istimewa kepada Dijavase Bank (DJB) untuk menjadi bank sirkulasi. Pada periode ini, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Oktroi secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Hingga tahun 1922 telah dilakukan 7 kali perpanjangan oktroi. Sejarah Bank Indonesia pada tahun 1942 yaitu masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, DJB dilikuidasi. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanpoi Kaisha Genko atau NKG. Sejarah Bank Indonesia pada tahun 1870, liberalisasi ekonomi Hindia Belanda. Pemerintah mengeluarkan undang-undang agraria yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Selanjutnya, sejarah Bank Indonesia pada tahun 1830. Ekspansi ekonomi kolonial Belanda untuk mengisi kas negara karena terkuras oleh Perang Jawa Belanda memberlakukan tanam paksa di Hindia Belanda. Sejarah Bank Indonesia pada tahun 1828, pendirian Dijavase Bank. Pendirian Dijavase Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia pada tahun 1818, Bank Koren Bank Van Liening. Penutupan Bank Koren Van Liening karena krisis keuangan. Sejarah Bank Indonesia pada tahun 1746, yaitu bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1745 adalah Bank Van Koren. Selanjutnya, sejarah Bank Indonesia pada tahun 1603. Tugas VOC. VOC bertujuan membuka perdagangan di Nusantara sekaligus menghancurkan dominasi Portugis. Dan pada tahun 1602, maskapai dagang. Pembentukan maskapai dagang VOC yang dikenal dengan nama VOC, mata uang real Spanyol masuk ke Nusantara. Pada tahun 1600 atau abad ke-16, yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uang sendiri. Transformasi Bank Indonesia, profil Dewan Gubernur, yaitu ada Peri Warjio Gubernur, Desri Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior, Pak Sugeng Deputi Gubernur, dan selanjutnya yaitu Rosmaya Hadi Deputi Gubernur, Dodi Budiwaluyo Deputi Gubernur, dan Doni Primanto Juwono sebagai